Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Yesus sumber kehidupan. Saatnya kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Tapar holongi songon bunga nama ngerba dina bicara ri arsak dosa hapor suhot mago di bain asimi lasli rohana manoto lehon diau Tuhaki masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan hadir di dalam hati kami, terlebih pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh memuji Engkau dan hati kami tertuju kepadamu. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kami untuk selalu setia mengikut Engkau dan percaya kepadamu, serta bersukacita melakukan kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan.
Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Semua lipat tangan, kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Marolopolop Tondiki. Musik. Marolopolop Tondiki, ainang dito bus Yesusi. Hamu sude begemai, sailas roha tumandoki, sonang di tiki, dunjupang Yesus Tuhaki, tondi namba ngajaria, tarbain marlas di roha. Sonang di tiki, dunjupang Yesus Tuhaki. Semua adik-adik kelipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Galatia 3 ayat 24. Kita mengucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 5 sampai ayat 10. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Kalau sudah, mari kita membaca kebenaran firman ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, percakapan dengan perempuan Samaria. Inilah perikop atau judul besar dari Yohanes pasal 4 firman Tuhan kita hari ini. Lewat firman Tuhan kita hari ini diberitahukan bahwa Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Di mana Yesus dengan perempuan Samaria itu bertemu adik-adik? Iya benar, di dekat sumur Yakub. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu, apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria itu? Iya, berilah aku minum. Terus apa kata perempuan Samaria itu kepada Yesus? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kenapa perempuan Samaria itu mengatakan seperti itu kepada Yesus? Ada yang bisa menjawab? Iya benar, karena pada zaman Yesus hubungan orang Samaria dengan orang Yahudi tidak berjalan dengan baik. Di antara orang Yahudi dan Samaria ada permusuhan yang turun-temurun, ada sikap saling membenci. Orang Samaria itu dianggap lebih rendah
oleh orang Yahudi sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dan dalam tradisi Yahudi, Rabi Yahudi tidak boleh bertegur sapa dengan perempuan di tempat umum. Nah, adik-adik, ketika Yesus meminta kepada perempuan Samaria itu air minum, itu menimbulkan tanda tanya bagi perempuan Samaria itu. Bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada seorang Samaria yang dibenci? Adik-adik yang dikasihi Yesus, perempuan Samaria ini selalu menghindar bertemu dengan orang lain karena ia malu akan keadaannya. Namun, Yesus mau menerimanya. Dan adik-adik perlu ketahui, Tuhan Yesus meminta minum pada perempuan Samaria ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengetahui keadaan perempuan itu. Namun, karena kasih Yesus yang sangat begitu besarlah padanya, Yesus mau bertemu dan berbicara dengannya. Adik-adik yang terkasih, kasih Yesus sangat besar kepada kita. Bukti kebesaran kasih Yesus kita bisa ketahui dari bersedianya Yesus mati di atas kayu salib. Dicambuk, disiksa, dan dihina bukan karena kesalahannya. Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Yesus sayang kepada kita semua. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, jika kita mengaku kesalahan-kesalahan kita itu dan kita mau diubah dan berubah, Tuhan Yesus sangat senang menerima kita kembali dan bersahabat dengan kita. Walaupun perempuan Samaria itu adalah orang asing dan perempuan yang dipandang hina dan rendah, Yesus mau berjumpa dan mendekat dengannya. Tuhan Yesus mau mendekat pada orang-orang berdosa. Tujuannya untuk menolong, memberikan air kehidupan kepada mereka. Yesus adalah air hidup, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, jika ada temanmu yang nakal, selalu buat kerusuhan, buat kegaduhan, atau keributan-keributan, apakah dia itu boleh kita kasihi? Boleh? Atau apakah dia itu harus kita musuhi? Iya betul, kita harus tetap mengasihi mereka. Teman kita yang selalu berbuat nakal itu harus kita bawa dalam doa-doa kita, biar dia bisa berubah menjadi anak yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mampu mengasihi semua orang. Jika ada teman yang nakal, kita tidak boleh menghakiminya atau memusuhinya. Adik-adik harus ingat, kesalahannya boleh kita benci, tetapi orangnya harus kita rangkul, harus kita kasihi agar bisa berubah ke arah yang lebih baik atau bertobat. Yesus bukan hanya mau menerima perempuan Samaria itu, tetapi Yesus juga memberikan pengertian dan pengajaran kepada perempuan Samaria itu tentang makna hidup yang sejati. Agar mendapat kepuasan hidup yang kekal, yang sejati, datanglah pada Yesus. Karena Yesuslah air hidup. Kepuasan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan.
Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, terlebih itu di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang tua dari anak-anak kami ini. Jadikanlah mereka orang tua yang boleh memberikan hati dan pikirannya untuk membentuk anak-anak kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu kita lakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sungai Sukacitaku. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan
yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.